Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini hari Minggu. Dan aku membuat video ini langsung di hari H. Langsung tanpa berpikir dan tanpa skrip. Kepikiran aja. Oke, apakah Imam Syafi'i Syiah? Oke, kita seperti biasa akan membawakan 3 poin aja. Oke, subscribe dong, subscribe. Biar rame. Ya, 3 poin aja. Yang pertama, itu apakah Imam Syafi'i Syiah? Yang kedua, Imam Syafi'i sampai tertangkap. Gitu. Yang ketiga, rangkuman. Oke, yang pertama, apakah Imam Syafi'i Syiah? Di poin pertama. Ya, yang pertama-tama, apakah Imam Syafi'i Syiah? Kita lihat dulu dari rukun iman Syiah. Ada 5. 1, tauhid. Kedua adalah keadilan Allah. Ketiga adalah kenabian. Keempat adalah imamah. Kelima adalah ma'ad atau hari kiamat. Sedangkan itu nggak ada ya di ajaran Imam Syafi'i. Di ajaran Imam Syafi'i itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabinya, qada-qadar, dan akhir zaman. Kayak gitu kurang lebih. Jadi udah beda di sini. Yang kita tahu ya, berarti tidak terbukti Imam Syafi'i itu Syiah. Dan yang kedua, ya, itu rukun iman. Sekarang kita ke rukun Islam Syiah. Yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga zakat, haji, dan wilayah. Wilayah. Beda juga ya, nggak seperti ajaran Imam Syafi'i. Nah, seperti yang biasa, di sini gue bakal memperjelas kenapa sih, gue bingung sebenarnya orang-orang Indonesia kan memegang Imam Syafi'i. Dia tahu nggak Imam Syafi'i pernah ditangkap dikarenakan hal ini? Sampai dianggap Syiah di zaman Abbasiyah. Yang kita tahu sendiri Abbasiyah itu adalah, dinasti Abbasiyah itu adalah dari Abbas. Abbas siapa? Abbas. Abbas, pamannya Rasulullah yang paling muda. Itu. Di sini taruh Abbas di Wikipedianya. Ya, Bani Abbasiyah itu adalah kehalifan ketiga Islam ya, yang berkuasa di Baghdad, Irak, dan Kairo. Kehalifan ini berkuasa setelah merebut dari Umayyah, guys. Dan ini dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah, Bani Hashim. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang Abbasiyah. Biar nggak ini nih. Nah, kejatuhan total pada tahun 1258 disebabkan serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun pengetahuan yang dihimpun dari perpustakaan Baghdad. Wah, ya. Karena ini kebetulan di hari H dan gue habis latihan, itu fasting, jadi agak sedikit error ya guys ya. Ya. So, kita ke selanjutnya. Poin kedua. Tar dulu, di sini nggak terbukti ya dia Syiah ya. Udah beda tuh dari rukun iman sama rukun Islamnya udah beda. Berarti dia bukan Syiah gitu loh. Oke, kedua. Oke, poin kedua. Kenapa dia bisa ditangkap dan disebut Syiah? Oke, di poin kedua ini dia sebenarnya gara-gara menciptakan suatu syair atau puisi ya, untuk Imam Hussein yang menyebut seperti ini bunyinya. Hatiku mengeluh karena hati manusia sedang merana. Kantuk tak lagi datang, susah tidur. Membuatku pusing, wahai siapa yang menyampaikan pesanku kepada Al-Husain yang dibantai meski tak berdosa. Bajunya seakan-akan dicelup, basah dan memerah. Kini meski pedang pun meratap dan tombak menjerit, dan kuda yang kemarin meringkik kini meratap. Bumi bergetar karena keluarga Muhammad. Demi mereka gunung-gunung yang kukuh niscaya akan meleleh. Benda-benda langit rontok, bintang-bintang gemetar. Wahai cadur-cadur dirobek, baju gua robek. Ntar gue sedih.
Demikian juga hatiku. Manusia bersalawat untuknya, yang diutus dari kalangan Bani Hashim. Dia juga memerangi anak-anaknya. Duhai alangkah anehnya. Jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Muhammad, maka aku tidak akan bertaubat dari dosaku. Karena kecintaan kepada keluarga Muhammad, maka aku tidak akan bertobat dari dosaku. Itu. Dikarenakan puisi ini, jadi dia ditangkap sama pemerintahan Abbasiyah. Yang kita tahu itu sendiri, padahal keluarga Rasulullah. Oke, berarti nggak ada yang maksum ya, nggak ada yang nggak sepenuhnya juga benar. Dia kan cuma mengatakan kebenaran, takut ada sebuah perpecahan. Mungkin di zaman Abbasiyah itu juga ada keturunan Rasulullah yang kurang pada tempatnya kali, yang hidupnya terlalu bermewah-mewahan, jadi takut dia berontak kali gitu kan. Makanya kan Abbasiyah bisa dikalahin sama Mongol, kenapa? Ya mungkin karena ada kesalahan. Yang kalau kita tahu juga Mongol tuh sangat kuat. Gitu loh. Tapi Mongol nggak bisa mengalahkan Jawa. Karena apa Mongol tidak bisa mengalahkan Jawa? Tonton di video sebelumnya. Indonesia tuh bener-bener luar biasa guys. Sumpah Indonesia tuh luar biasa kalau benar-benar kita bersatu dan pemimpinnya benar. Ya. Pemimpinnya benar. Seperti ibu-ibu di bawah, jangan nyalain saya bu yang komen 7 ditangkap. Saya kagak tahu apa-apa. Makanya berdoalah semoga saya dan Pohon Beringin ini menjadi presiden dan wakil presiden. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga nggak ada. Ya kurang lebih karena itu dia ditangkap. Dianggap Syiah. Padahal dia cuma menegaskan tentang baro'ah. Apa itu baro'ah? Kita harus melawan atau kita harus berbuat tegas, berlaku tegas atau hijrah. Seperti yang kata Imam Hussein yang dia juga berdasar lewat Al-Quran. Kalau ada sebuah kemungkaran yang dituruti oleh kepemimpinan itu. Gitu. Cuma karena itu dia ditangkap. Oke. Sekarang kita ke poin terakhir. Ya, di poin terakhir, rangkuman. Rangkuman adalah ocehan saya yang sedikit menyampah. Mari kita tarik dari sini, dari kitab Al-Um. Udah keluar belum ya? Editor cepet ya, Al-Um. Oke, baik. Mazhab Syafi'i tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak maulidan, tidak membangun kuburan, tidak mencukur jenggot, tidak zikir berjamaah, tidak baca Al-Quran di kuburan, pahalanya tidak sampai ke mayit, mengharamkan musik. Oke, dari sini kita lihat ya, rakyat Indonesia sangat-sangat mengikuti mazhab Syafi'i ya, dengan baik. Tolong taruh ini fotonya, besarin. Sangat baik mengikuti Imam Syafi'i. Oke, seperti yang kita tahu, kata Rasulullah, setiap 100 tahun ada pembaruan imam. Oke, selalu ada imam baru untuk memperbarui yang peraturan yang sesuai dengan zamannya. Maka sebenarnya ada yang gila sih dari Syiah, yaitu mereka nggak mau membaca Al-Quran dikarenakan mereka percaya yang bisa menafsirkan Al-Quran cuma Imam Al-Mahdi. Ya, itu. Jadi sepenuhnya nggak salah, tapi sepenuhnya juga nggak bener. Oke, menurut gua itu bodoh. Oke, kalau kayak begitu orang Syiah, karena kita harus tetap membaca Al-Quran. Itu adalah landasan kita harus pegang itu. Terus apa sih? Kalian yang berpikir tentang Imam Syafi'i, oke, kita pengikut Imam Syafi'i sih? Enggak sih, gue Imam Malik. Gue lebih cinta Imam Maliki karena dia kuburannya seperti di foto ini. Cuman dia yang kuburannya tanah. Padahal Imam Syafi'i bilang jangan dibangun. Siapa yang bangun? Ya pasti orang-orang Abbasiyah kali. Atau gue nggak tahu siapa yang bangun. Itu. Jadi guys, kita start dulu video ini. ما بال هذا يمشي هكذا هكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والهيئة أمت علينا ديننا أماتك الله اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام ما بال أقوام حسبوا الزهد ضعفا والنسك تماوتا فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته وإذا مشى أحنى قامته وإذا قام في الصلاة نكس رأسه وكتفيه ألا يخشون مظنة المراء والتكلف والتظاهر فإن المراء في إظهار الورع والتخشع كالمراء في التيه والتكبر كلا الرجلين يريد أن يري الناس أنه خير منهم بالدين أو الدنيا
Ya, dari video tadi lo lihat Imam Umar mukul seseorang karena dia menunduk. Yang pada kenyataannya di zaman ini ya, orang terlalu fanatisme terhadap habaib kah, kiai kah, or siapapun gue ngomong ya, siapapun terlalu berlebih-lebihan itu payah. Pengikut Imam Syafi'i yang sangat baik. Oke, guys, lo ingat ya, ini hadis Rasulullah. Yang pantas jadi nabi kalau ada nabi setelah aku. Rasulullah ngomong apa? Nih, gue taruh hadisnya di sini. Umar. Artinya Umar yang paling benar masalah peraturan. Oke, itu tangkap satu. Terus yang kedua, gudang ilmu atau itu adanya di Ali. So, kalau masalah peraturan dengar Umar. Kalau masalah ilmu dengar Ali. Sesimpel itu. Mudah. Nggak usah bikin ribet. Oke? Jangan terlalu fanatisme. Mau siapapun. Mau Habib sekalipun. Dia bukan Nabi Muhammad. Yang kita harus sayangi, kita harus hargai. Kalau dia tidak lari dari sunnah. Kalau dia lari, hati-hati. Hati-hati. Pilih dengan Mas Ashidi Idhasha Kashira. bijak, guys. Pilih dengan bijak, oke? Menurut gua hari ini itu aja. Dan ini video benar-benar dibuat tiba-tiba pas gua lagi latihan, oke? Muka gua seperti kos kaki gua ini. Lo lihat kos kaki gua kan? Nah, kos kaki gua gitu. Gua nggak tahu gua mau buat video, oke? Untuk gue itu aja. Dan jangan lupa subscribe di bawahnya. Semoga ini video bermanfaat. Maaf gue kalau ngomong sedikit kecepatan karena jujur ya, gue lagi fasting 16 jam habis itu latihan. Jadi otak gue sebenarnya sedikit ngeheng dan error. Jadi kecepatannya Syiah dan Sunni adalah harus bersatu. Kita bersaudara. Tapi masalah peraturan harus dengar Sunni. Syiah agak gila. Menurut gue itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and love forever. Bye.